Salam online Sikikan, kembali lagi di channel ini Amalm. Kali ini kita akan mulai membahas story PGRX chapter 00. Dan kenapa kita membahas chapter ini terlebih dahulu ialah karena terlalu banyak sangkut paut dengan chapter 12. Namun juga chapter ini ada hal yang menarik yang harus dibahas. Dan untuk para Sikikan jangan lupa like dan subscribe ya guys. Jadi setelah itu ayo kita masuk ke story. Chapter X00, Kegelapan yang Membeku. Dimulai dengan Alpha yang sedang berada di atas seekor paus bionik, dan sedang mengobrol dengan Rowland, membicarakan soal paus bionik yang bernama Narwhal. Paus ini Alpha temukan di pesisir Amerika Selatan, dan dia berencana menjinakkannya dan menjadikannya peliharaan. Rowland terkejut akan hal itu. Dan Alpha meminta Rowland untuk mencari informasi terkait dengan Narwhal, tapi di saat yang sama para Corrupted naik ke atas Narwhal, dan pembicaraan Alpha dengan Rowland pun terhenti dengan Alpha yang menghajar para Corrupted itu. Maaf ya guys, penjelasan suara saya ganti dengan suara yang biasa saya pakai untuk Lucia, karena ada error dengan suara utama yang biasa saya pakai, jadi biasakan diri lagi ya guys. Oke lanjut, Narwhal itu tampaknya adalah ciptaan yang lahir pada masa ketika restorasi bionik sedang populer. Beberapa dari mereka dilepaskan ke alam liar untuk dijinakkan secara alami, tapi setelah Rowland menggali beberapa catatan, beberapa fungsi modul tubuhnya dan kesadaran yang mendasarinya tampaknya terkait dengan mind reset. Namun belum ada bukti bahwa Narwhal ini memiliki kesadaran yang mirip dengan manusia, dan Rowland menjelaskan bahwa dia tengah memasuki area Arctic Route Union, dan akan segera tiba di pelabuhan berukuran besar bernama New Murmansk, dengan pasukan manusia yang tersisa di sana masih banyak aktif dalam pertempuran. Lalu Alpha bilang manusia tidak bisa mendeteksi, tapi sebagai Ascendant kita bisa melihat lagi ke bawah laut, bahwa ada Corrupted dalam jumlah besar di bawah laut, bahkan perkiraan konservatif saja bisa mencapai lebih dari 100.000 jumlahnya. Dan menurut pengamatan mereka, arah arus laut akhir-akhir ini berfluktuasi secara signifikan. Menurut perhitungan, gelombang Corrupted ini akan menghantam New Murmansk, dan menurut insting Alpha, Narwhal telah merasakan hal tersebut dan ia mencoba memperingatkan manusia akan bencana yang akan datang ini. Jujur sebenarnya saya rada kesel guys karena aplikasi yang saya gunakan sering mengalami error, karena dalam tahap edit kalau aplikasi error otomatis akan memakan waktu lebih banyak untuk mengatasi bug. Jadi untuk mengatasi ini penjelasan mungkin akan saya lakukan bergantian dengan Lucia, jadi mohon dimaklumi ya guys. Kita ke Grey Raven, yang sedang menuju ke lokasi Ascendant, dan menurut laporan, mereka terakhir terlihat di kaki barat pegunungan Gangdise, sebuah tempat yang disebut Jijing Monastery, atau Biara Jijing. Pada saat ini terjadi wabah besar-besaran dari punishing virus di seluruh wilayah, laporan mengklaim bahwa itu sangat terkonsentrasi. Dan mengapa Ascendant muncul di tempat seperti itu? Tapi sekarang jangan terlalu memikirkan itu, karena kita akan melewati garis Karman dan memasuki atmosfer. Dan pastikan semua aman, lalu sistem memberi peringatan bahaya. Saat dicek radar menunjukkan rentetan proyektil jarak jauh telah mengunci kita. Tampaknya itu adalah rudal jelajah antar bintang. Buset, banyak amat itu proyektil. Dan ada reaksi punishing virus di proyektil-proyektil itu Cing. Nama gua Cimeng Mbah, biasa dipanggil Meng aja ama Bang Amal. Oke Meng, maklumin aja masih baru soalnya. Tapi lu juga jangan panggil gua Mbak, panggil Lucia aja, jangan panggil Mbak oke? Oke lah kalau begitu, Lucia. Baiklah kita lanjut Gale. Apakah itu misil dari stasiun luar angkasa? Lee bilang tidak, stasiun luar angkasa tidak mampu menyerang kita saat kita berada di orbit rendah bumi. Kita terbang melintasi ladang ranjau, sisa-sisa kapal perang yang terinfeksi punishing virus masih aktif saat kita lewat. Biasanya mereka hanya boleh mengunci kapal udara kelas transportasi. Alih-alih memilih menempuh perjalanan jauh untuk menghindari bahaya, namun Lee malah membuat kita terlalu lama terjebak di orbit rendah bumi. Apes banget, tapi apakah kita bisa lepas dari kejarannya dengan melepaskan bagian belakang? Sayangnya terlambat, dengan kecepatan kita memasuki stratosfer, kita tidak bisa lari dari misil-misil ini. Bahkan dalam skenario paling optimis sekalipun, misil-misil itu akan menghantam kita dalam waktu 30 detik. Singkat cerita Lee dan Sikikanku mengambil alih kemudi secara manual, tujuannya untuk bermanuver menghindari misil-misil ini dan meminimalisir kerusakan. Lee dan Sikikan sangat cekatan dalam bermanuver pesawat ini, terutama Sikikan. Seperti yang sudah aku ceritakan pada interlude frame baruku Plum,
Si Kikan benar-benar sangat berbakat dalam berbagai bidang. Makanya tak salah kalau dulu dia adalah pemimpin dari FOS. Namun hanya beberapa saja yang dapat dihindari, dan pada saat terpojok, ada tombak besar dan sangat cepat menuju di jalur pesawat. Si Kikan dengan cekatan mengelak dari tombak itu, tapi memang sepertinya tombak itu bukan diarahkan ke pesawat kita. Namun melainkan, semua misil meledak di belakang pesawat kami karena tombak itu. Kami benar-benar terkejut karena tombak itu mengarah dari bumi, tapi kesampingkan dulu soal itu, kita telah memasuki atmosfer dan kita harus bersiap dengan benturan. Karena beberapa misil berhasil mengenai sedikit pada bagian mesin, dan pesawat pun memasuki mode senyap. Seperti yang saya bilang sebelumnya, chapter ini terjadi sebelum chapter 9. Jadi kita sedang flashback untuk mencari tahu apa saja yang sebenarnya terjadi saat perang berlangsung, dan apa saja yang berhubungan dengan chapter 12. Grey Raven berhasil mendarat dengan benturan keras. Dan saat si Kikan membuka mata di sekelilingnya terlihat dataran putih yang dingin tetapi tidak kejam. Lalu Seelisa menghubungi, dan lega semua baik-baik saja. Setelah melihat sekitar si Kikan bertanya di mana kita sekarang, Lee menjawab kita berada di Siberia Timur Laut, bagaimana dia bisa tahu? Itu berdasarkan tanggal, posisi matahari, dan catatan kita, dan juga tanda tangan unik yang ditemukan di sini, mengisolasi radiasi dari semua limbah nuklir yang terkubur di dalam tanah. Emang nih orang kalau soal ngamatin jago banget, ketularan Watanabe kayaknya nih orang. Seelisa memberitahu bahwa bala bantuan telah dikirimkan, tapi masih butuh waktu 14 jam untuk sampai ke tempat Grey Raven karena jarak yang cukup jauh. Yah wajar sih guys, jarak Babilonia dan bumi pasti sekitar 30.000 km atau lebih. Oh iya mereka juga telah memasuki wilayah Aru. Aru, Arctic Route Union, dalam bahasa Indonesia ialah Persatuan Jalur Arktik. Pada zaman pasca pandemi sebagian besar dari mereka menolak dievakuasi ke Babilonia, dan bahkan mengasingkan diri serta menghindari kontak dengan Babilonia. Tapi mereka tak bermusuhan dengan Babilonia, dan Seelisa menyarankan untuk pergi ke utara dari hutan jenis konifera menuju ke markas besar Aru bernama New Murmansk. Di sana Grey Raven bisa bertemu dengan support force. Terus itu si Kikan gak kedinginan bang? Aman kok Meng, seragam si Kikan sudah dilengkapi dengan untuk cuaca apapun, termasuk keadaan dingin tetapi tidak kejam. Oh iya guys, masalah sebenarnya adalah radiasi, bukan cuaca, dan itu jelas berbahaya untuk si Kikan. Jadi kita harus cepat keluar dari sini, dan jangan lupa minum pil anti radiasi juga. Untungnya Liv memiliki beberapa, dan Liv menyuapi si Kikan minum pilnya. Gua gak ngada-ngada guys, emang skenenya kayak gitu? Oke lanjut, saat berjalan terlihat beberapa jejak kaki yang cukup banyak. Dan karena salju ini pun pergerakan kita jadi agak lamban dari biasanya. Dan jika keadaan seperti ini kalau ketemu corrupted pasti bakal susah. Baru juga diomongin langsung nongol, jumlahnya memang tak banyak, tapi medan yang seperti ini akan sangat menyulitkan. Namun tak disangka ada yang datang, sesosok yang lincah melompat keluar dari salju, dengan cepat mengayunkan tombak dan membelah corrupted menjadi dua. Diiringi semakin banyak sosok asing yang melompat keluar dari hutan dan bergabung dalam pertempuran. Pada saat si Kikan dapat bereaksi, semua corrupted di dekatnya telah jatuh ke tanah dengan suara keras, yah merekalah penyelamat. Masing-masing dari mereka bertubuh ramping dan tinggi, bahkan harus melihat dari bawah bagi orang luar. Jika terlihat dari jauh pasti akan membuat orang bingung. Dengan kerangka mekanik mereka bersenjata lengkap, si Kikan melihat masing-masing dari mereka mengenakan berbagai macam peralatan yang tampak tajam dan tumpul. Itu adalah ciri khas dari konstruk yang memiliki inver device, dan bukan hanya itu, mereka memiliki tubuh centaur. Setiap anggotanya memiliki tubuh bagian atas manusia disertai 4 kaki mirip yang kuda, dan mereka pun tampak terbiasa dengan tatapan kaget dari orang lain. Centaur terdepan mengambil langkah tegas ke depan dan memperkenalkan diri. Mereka adalah Forest Guard, atau penjaga hutan, menjaga tempat ini dari pengunjung yang tak diinginkan. Lalu Lucia berterima kasih atas bantuan mereka sambil memperkenalkan diri, dan memberitahu bahwa mereka sedang menuju New Murmansk. Namun yang seperti dia bilang tadi bahwa mereka mencegah pengunjung yang tak diinginkan untuk masuk. Tak lama ada suara yang tegas dari dalam hutan dan menyebut namanya Diana. Saat sosok itu keluar dari lanskap putih yang mengimbangi profil anorganiknya, memancarkan otoritas yang tak terbantahkan, dan ia juga memiliki tombak yang sama seperti yang menyelamatkan Grey Raven dari serangan misil saat berada di orbit rendah bumi, dan dialah Rosetta.
Gila bang, gak salah itu tombak dilempar dari bumi ke orbit rendah bumi yang jaraknya ratusan kilometer? Ya bener Meng, gua juga gak nyangka pas pertama kali baca, ditambah lagi bagaimana cara dia mengetahui bahaya tersebut. Lalu dengan akurasi yang luar biasa bisa tepat mengenai misil-misil itu dengan jarak ratusan kilometer? Ya itu yang dipikir. Baiklah kesampingkan itu, Rosetta dan Diana sedikit cekcok soal penyelamatan itu yang menentang tradisi mereka. Tapi Rosetta bilang kalau bahas tradisi seharusnya Grey Raven sudah dihabisi oleh Diana. Tapi apa sekarang? Diana justru malah menyelamatkan Grey Raven barusan. Lagi pula sebenarnya Diana lah yang paling bersemangat untuk kontak dengan orang luar. Dan singkat cerita akhirnya Grey Raven dibawa oleh mereka menuju camp. Saat mereka sampai di camp, langit sudah mulai gelap, ya walaupun ini hanya camp sementara, karena camp utama berada di selatan, terlalu jauh untuk ke sana karena New Murmansk berada di bagian utara, jadi kita akan bermalam di sini. Lalu Diana masuk ke tenda untuk menyiapkan sesuatu. Sambil menunggu kita ngobrol dulu. Masih tak percaya dengan apa yang terjadi sebelumnya, dan juga kami membicarakan soal mereka yang dilengkapi dengan cabang langka dari teknologi konstruk. Mereka adalah konstruk hybrid humanoid. Konstruksi yang diciptakan dengan kesadaran manusia, dan dengan tubuh yang tidak sepenuhnya manusia. Dengan kata lain mereka mengorbankan stabilitas dengan mind untuk meningkatkan kinerja tempur. Namun Babilonia melarang praktik semacam itu karena tidak ada jaminan bahwa kepribadian subjeknya akan tetap utuh. Lalu di tengah pembicaraan itu pun Diana kembali, dan membawa teh jarum pinus dan cake buatan mereka sendiri yang kelihatannya enak. Namun Li bilang untungnya si Kikan minum obat terlebih dulu. Lah emangnya kenapa Li? Orang kelihatan enak gitu kuenya. Rosetta kemana ya Lucia? Kok lagi istirahat gini malah gak kelihatan? Dia sedang berpatroli ma'am. Karena akhir-akhir ini koruptet sering bermunculan, padahal area dingin seperti ini harusnya memiliki kepadatan virus yang sangat rendah. Lalu aku juga menanyakan apakah hanya mereka yang bertanggung jawab atas penjagaan itu? Lalu kenapa kalian tidak melakukan kontak dengan manusia yang ada di sana? Yah, Diana bilang itu hanya tradisi. Tradisi macam apa itu ngasingin diri dari manusia? Mencurigakan? Yah nanti juga tahu sebabnya Meng. Kita ikutin aja dulu. Oke lanjut Lucia. Baiklah Bang Amalm, namun pembicaraan terhenti karena sesuatu. Yaitu karena aurora yang muncul di atas langit, sungguh indah dan cantik. Semuanya melihat ke langit dan terpesona dengan kecantikan alam tersebut. Bahkan Lee, yang biasanya melontarkan komentar di saat seperti ini, hanya diam sambil menyeruput teh. Betapapun kejamnya pertempuran di bumi, gunung, sungai, dan langit di atas kita, sepertinya tak pernah terpengaruh akan hal itu. Bumi indah sekali. Dan itulah kenapa kami berjuang untuk menyelamatkannya. Itu benar. Diana diam-diam memperhatikan kami dari sisi lain api unggun. Dia sepertinya melihat beberapa hal di dalamnya yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Namun perdamaian adalah sebuah kemewahan yang tidak mampu kita dapatkan kembali. Lalu keheningan pun terhenti saat terdengar suara teriakan, membuat semua orang langsung waspada. Lalu Diana menangkap sinyal manusia yang sedang dikejar oleh koruptet, dan dia mengenali suara itu ialah suara Evan. Diana langsung menuju ke suara itu dengan kami mengikutinya. Lalu saat langit mulai cerah jauh di dalam hutan, Rosetta berdiri sendirian di lapangan terbuka dekat tebing, menatap tajam ke arah batu berwarna biru. Berbicara dengan sesuatu yang ia panggil Derek, dan Derek seperti memberitahu bahwa akan ada bencana besar yang akan datang menerjang New Murmansk. Yah karena di awal chapter tadi harusnya kita sudah tahu kepada siapa Rosetta berbicara. Ialah pada narwhal, paus bionik itu ternyata bernama Derek, tapi di sini Rosetta berkomunikasi jarak jauh. Dan Rosetta bilang pada Derek dia telah mengambil keputusan. Dan Derek juga sepertinya mengambil keputusan yang membuat Rosetta terkejut. Lalu Nausicaa salah satu anggotanya memberitahu keadaan serius. Seorang anak kecil bernama Evan tersandung melalui salju menuju Rosetta. Tadi malam, dia datang melalui hutan sendirian mencari mereka. Seandainya kami tidak menerima sinyalnya, dan jika Grey Raven tidak membantu, dia akan dimakan hidup-hidup oleh para koruptet. Dan Evan bilang dia punya sesuatu yang perlu dia sampaikan padamu secara langsung. Yah Evan memberitahu bahwa Derek kembali ke pelabuhan. Yah namun pasti Rosetta sudah tahu akan hal itu karena dia dapat berkomunikasi dengan Derek.
Tapi tidak hanya itu yang ingin Evan beritahu. Sebenarnya para warga-warga telah berkumpul sambil membawa senjata di pelabuhan. Akhir-akhir ini mulai banyak koruptet, dan membuat warga mulai gugup. Navigator di pelabuhan menemukan Derek kemarin, dan orang-orang marah ketika mereka mendengar hal itu terjadi kembali. Mendengar hal itu Rosetta paham apa yang akan terjadi, dan bergegas membawa Evan untuk naik ke punggungnya, mengajak Grey Raven untuk mengikuti mereka ke sana, dan melarang Forest Guard untuk ikut dan tetap di sini. Saat sampai di pelabuhan, keadaan cukup aneh, ada sistem pertahanan tapi tak ada komando apapun dari para manusia untuk bertahan. Lalu Grey Raven pun mengaktifkan sistem pertahanan itu, dan para warga Murmansk hanya melihati Grey Raven dan yang lain tanpa membantu. Tapi tak usah pedulikan itu, kita fokus dulu untuk aktifkan semua sistem pertahanannya. Setelah selesai dengan sistem seorang nelayan menghampiri kami, aku pun tak ragu memperkenalkan diri. Saat tahu kami dari Babilonia, orang itu menyuruh kita untuk mengikutinya. Lalu kami disuruh menunggu di dermaga hingga kapal penjemput datang. Secara langsung mengusir kami dari tempat ini dan memperingatkan kami untuk tak ikut campur dengan urusan yang ada di sini. Aneh banget ya. Udah diselamatin tapi malah Grey Raven diusir. Gak tahu diri banget. Ya gak tau lah Mel. Gue juga heran sebenarnya ada masalah apa di sini. Namun di dermaga tak jauh dari situ ada sekelompok orang yang membuat keributan. Dengan Rosetta yang berada di tengah kerumunan, tubuh Rosetta yang tinggi menjulang membuatnya terlihat di tengah kerumunan. Sementara Evan yang bersandar di kakinya terkubur di tengah kerumunan itu. Anda di sini untuk narwal itu lagi bukan? Setiap kali narwal terkutuk itu muncul, dia selalu mengacaukan pelabuhan, dan Anda, penjaga hutan. Kamu adalah penjahat yang dikeluarkan karena melanggar peraturan. Namun Anda terus melanggarnya dengan kembali ke sini dan membela narwal terkutuk ini. Dengan benda milikmu itu. Rosetta melirik tombak di tangannya. Benar. Kamu seharusnya menggunakan tombak itu untuk melindungi perbatasan kita. Sebaliknya, sementara seluruh pelabuhan berada dalam ancaman koruptet, Anda datang untuk membuat kami lebih banyak masalah dengan narwal itu. Padahal saya menaruh harapan kami pada kesetiaan Anda, penjaga hutan. Evan membela Rosetta dan memberitahu bahwa Rosetta telah melindungi kita dari koruptet dan akan membawa Derek pergi, dan penjaga hutan telah bekerja keras untuk melindungi hutan selatan selama ini. Bahkan jika Anda tidak menyukainya, mereka selalu memberikan yang terbaik. Hanya saja mereka tidak melihatnya. Dasar kerdil, selalu menyelinap keluar. Anak nakal yang keras kepala. Ingat apa yang kami ajarkan padamu? Hal terpenting bagi kami di Aru adalah kesetiaan kami kepada kolektif dan tanah air kami. Sejak wabah terjadi, kami sendiri yang melindungi tanah air kami tidak menoleransi pengkhianatan. Pengkhianat tidak bisa dipercaya, begitu pula robot yang dirusak oleh punishing virus. Rosetta berdiri diam di sana, tidak menunjukkan tanda-tanda bimbang. Warga pelabuhan mengarahkan senjatanya ke Rosetta, berusaha mengusirnya tuk kembali ke hutan. Sikikan, menurut Anda apakah kita harus terlibat? Kita perhatikan dulu saja Lucia, lalu sesaat permukaan laut di dekat pelabuhan mulai melonjak. Narwal raksasa menembus permukaan dan masuk ke laut, gelombang besar mulai mengguncang perahu-perahu yang berlabuh di pelabuhan. Alpa berdiri memperhatikan dari kejauhan. Ternyata memang benar narwal berusaha memperingatkan manusia tentang bahaya yang sedang menuju ke sini. Bahkan lebih dari itu, narwal berusaha menyelamatkan manusia dari gelombang koruptet itu, dan Alpa pun dapat melihat keinginan narwal yang cukup kuat akan hal tersebut. Arus merah menyala sedang menyelubungi tanduk panjang narwal, menyinari kegembiraan langka di wajah Alpa. Alpa perlahan menengok dan melihat kilatan cahaya aneh dan senyap ke arah pelabuhan. Sebuah benda yang sangat cepat mendekat, membelah permukaan laut. Alpa pun merefleks dengan cepat dan menangkap ledakan kuat jarak jauh dengan tangan kosong. Dan setelahnya melihat tangannya yang berasap, serangan itu mengalihkan perhatiannya. Memungkinkan narwal untuk sementara lepas kendali dan mulai menyelam ke laut untuk istirahat sejenak. Ya, sepertinya barusan Alpa berusaha menjinakkan Derek. Namun Derek berteriak dan Rosetta mendengarnya. Saat narwal menyelam di bawah ombak, dia melompat dan mendarat di dermaga terapung di pelabuhan. Setelah mendarat kembali di tanah, Alpa mencari-cari orang yang melancarkan serangan tadi. Dengan cepat matanya tertuju pada sosok yang paling mencolok di antara kerumunan, dan seluruh tubuh Rosetta masih mengeluarkan panas akibat ledakan tadi. Mengubah salju di bawah kakinya menjadi uap, Alpa mengarahkan telapak tangan ke arah Rosetta dengan senyuman menakutkan di wajahnya.
Rosetta menarik tombak terlipat lain dari perisai dan mengambil posisi bertarung. Dan pada saat itu juga Lucia dan Alpha bertemu. Ini kali pertama keduanya bertemu sejak pertemuan di City 015 di chapter 1. Namun saat Lucia akan menarik pedang, Rosetta melompat ke depan dengan mengancam, memberikan bayangan besar pada sosok kecil Alpha, bila mereka berbenturan dalam tampilan percikan api, dengan tubuh mereka saling menempel. Rosetta menundukkan kepalanya dan menatap ke arah Alpha dengan acuh saat dia mengeluarkan perintah untuk pergi dari sini. Yah, akhirnya Alpha menyadari bahwa dari tadi Derek berkomunikasi dengan Rosetta, dan menanyakan apakah Rosetta master dari Derek. Namun Rosetta terdiam dan tiba-tiba mengerahkan kekuatan dalam serangannya. Mendorong Alpha mundur saat Rosetta bilang Derek itu adalah temanku. Alpha menatap Rosetta lalu melirik warga pelabuhan di belakang. Dan memahami sesuatu, yah akhirnya mereka berdua bertarung dengan sengit seakan menjadi rival dalam pertarungan pertama. Dan permukaan laut mulai naik lagi, tanduk panjang narwal pecah di permukaan saat dia muncul kembali di hadapan semua orang. Corrupted yang tak terhitung jumlahnya menutupi narwal saat dia meratap kesakitan. Rosetta meminta Derek untuk pergi, namun Derek tak mau meninggalkan tempat ini. Dia ingin menyelamatkan manusia di sini bersama Rosetta. Manusia-manusia di sini bikin gua emosi ya bang. Narwal punya niat baik mau ngelindungin mereka, tapi malah dicap buruk sama mereka disangka dia yang bawa Corrupted. Ya gak bisa disalahin juga Meng, mereka gak ngerti bahasa si Derek soalnya. Lagian gua yakin pasti ada salah paham di sini yang bikin warga Aru sama Forest Guard bermusuhan. Kita lihat aja dulu. Alpha mengamati hal ini terjadi di hadapannya sambil menyimpan senjata, dan Alpha memiliki usul dengan situasi di sini. Pertarungan antara Alpha dan Rosetta membuat pelabuhan yang sudah hancur semakin berantakan. Cukup sedih sebenarnya pelabuhan tempat para nelayan ini mencari makan dihancurkan begitu saja. Nelayan dan pelaut pun kesal terhadap mereka tanpa tahu fakta yang sebenarnya terjadi. Lalu Lucia mengutarakan isi hatinya bahwa dia ingin bertarung dengan Alpha sekali lagi dengan menggunakan frame down. Yaitu frame yang Lucia pakai di chapter 8, dan request pengiriman frame pun diterima, dan sementara itu kita ke Rosetta dan Alpha. Pada akhirnya Alpha menyadari bahwa Derek dan Rosetta bisa berkomunikasi karena hubungan spesial, dan sudah tahu akan bahaya yang sedang datang ke sini. Tak ada evakuasi, tak ada teman maupun tim Forest Guard di sini. Rosetta seperti telah menyerah dengan keadaan Tuk membiarkan warga diserang oleh pasukan Corrupted. Rosetta tidak hanya menyerah pada kemanusiaan, tetapi Rosetta memilih untuk hanya berdiam diri dan menyaksikan mereka terseret ke dalam jurang yang dalam, dan satu-satunya yang ia pedulikan hanyalah narwal. Merasa bodoh dan menyadari bahwa mereka sia-sia memperjuangkan sesuatu demi manusia, bahkan Alpha melihat ke arah kerumunan, terlihat sangat jelas bahwa mereka pun seperti tak ingin memperjuangkan nasib mereka sendiri. Tak lama terdengar bunyi ledakan yang berasal dari warga, menembak ke arah Alpha namun ia menangkap tembakan itu. Warga menganggap dia adalah monster, yah gak salah sih. Saat warga bersiap menembakkan tombak lainnya, Alpha menjatuhkan tombak yang ada di tangannya. Arus merah memancar dari ujung jari, dan kilatan cahaya tiba-tiba serta ledakan yang menggelegar membuat nelayan terbang mundur beberapa meter. Dan nelayan itu langsung menunjukkan gejala korupsi saat virus punishing menyebar ke seluruh tubuhnya. Liv menyadari nelayan butuh perawatan segera, tapi nelayan tak ingin disentuh oleh konstruk. Dia emang dah gak ketolong. Namun Liv bilang kamu akan selalu menemukan orang yang terluka di medan perang bersikap agresif, tapi hidup mereka adalah yang utama. Prinsip support emang gitu sih. Kita perlu menjaga emosi kita di saat seperti ini. Lalu Liv mengeluarkan serum namun orang itu masih menolak dan mendorong Liv hingga tersungkur. Tapi Liv tetap memberikan. Saat serum memasuki tubuhnya, kegelisahan perlahan mereda. Dalam sekejap mata, gejalanya mulai berkurang. Dan ia bisa dibawa istirahat sekarang. Melihat ini kerumunan langsung mengarah ke arah Alpha dan mengangkat tombak. Rosetta menyaksikan adegan itu berlangsung. Mencengkeram tombaknya erat-erat, dia berbalik menghadap kerumunan dan berkata, Manusia dapat bertahan hidup di lingkaran Arktik hanya karena dikelilingi oleh perlindungan penghalang alami. Orang luar lebih tahu lebih banyak tentang realita dunia yang kejam ini daripada kalian semua. Kalian sama sekali tak mengerti apa yang kalian hadapi. Dengarkan aku. Murmansk akan dibanjiri oleh gelombang pasang Corrupted. Sebelum itu terjadi, pergi dari sini dan temukan rumah baru. Ini adalah nasihat terakhir yang saya berikan. Namun petisi Rosetta ditanggapi dengan tembakan keras dari masyarakat. Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. Kenapa kalian membenci Rosetta? Kenapa kalian membenci orang yang telah melindungi kalian? Ucap Evan sambil menangis kepada warga.
Lalu seorang pelaut mencengkeram kerah baju Evan. Sambil berkata bahwa Forest Guard telah mengkhianati Union, mereka sekarang diberi tubuh mekanis dan umur panjang untuk menjaga perbatasan sebagai penebusan dosa mereka, tapi ucapan pengecutnya barusan hanyalah tindakan makar terhadap Aru. Apakah kamu masih akan membelanya? Lalu Rosetta meminta Evan untuk berhenti dan kembali ke hutan, tapi Evan tak mau. Dia melepaskan cengkeraman dari pelaut dan bersikeras membela Rosetta, dan juga akan tetap di sini untuk ikut bertarung. Lalu Alpha kembali bicara memberitahu bahwa pasukan Corrupted sudah dekat, dan para manusia itu sudah tak punya pilihan, namun Rosetta masih punya pilihan. Kalau tidak, Narwhal akan mati bersama para warga itu. Lalu Main mulai menjadi tak stabil, akibat lonjakan Corrupted yang sangat tinggi, dan Alpha menawarkan bantuan jika ia dibiarkan membawa Narwhal pergi dari sini untuk selamanya. Lalu Alpha berbalik dan melompat ke punggung Narwhal. Tapi aku bilang kita tak bisa membiarkannya pergi begitu saja, karena kita tak tahu kapan akan bertemu kembali dengannya, dan frameku telah mencapai atmosfer bumi yang telah dikoordinatkan jatuh di dekat Narwhal, tapi tepat saat aku mengambil langkah maju Rosetta menahan kami, namun aku tetap akan pergi menyusul Alpha. Dan yang akan menghadapi Rosetta ialah Lee dan Liv. Tapi kita sudah tahu endingnya, karena Rosetta terlalu kuat. Namun saat Lee melihat ke laut, sesuatu terjadi pada Derek dan pertarungan pun berhenti. Akhirnya Corrupted terlihat di permukaan, dan para warga mulai menembaki Corrupted. Memanfaatkan kekacauan tersebut, Lucia berjalan menuju zona jatuhnya Frame Down, lalu Rosetta pun mengejar Lucia. Dengan keluar dari mode centaur dan sepasang sayap yang terbentang di punggungnya, itulah kekuatan dari hibrid humanoid, namun tingkat korupsi pada Rosetta telah mencapai kritis. Dan Lee bersama Liv harus mengejarnya. Lalu para warga masih sibuk menahan Corrupted, bersama dengan Evan yang hampir terkena serangan Corrupted, tapi tombak Diana meluncur tepat di atas kepala Evan, membuat kelompok Corrupted terbang di udara dan berhamburan ke tanah. Nausicaa memuji keberanian Evan untuk ikut bertarung, dan Forest Guard memutuskan untuk membantu dalam pertahanan ini. Lee sepertinya terkena serangan tapi masih baik-baik saja. Lalu Rosetta berbicara dengan Forest Guard, agak sedikit kesal karena mengabaikan perintahnya. Tapi udah jelas Forest Guard gak bakal tinggal diam dengan semua kekacauan yang ada di sini. Tak perlu khawatir, kita sudah terbiasa untuk menjadi kambing hitam di sini. Betapapun kami ditolak, kami akan menerimanya sebagai takdir kami, tidak peduli betapa kesalnya kami. Dan kamu Rosetta satu-satunya yang tidak pernah mundur, mungkin itu sebabnya semua orang sangat mengagumimu Rosetta. Kita hanya tidak mengira hari ini akan datang lebih cepat. Tapi kenapa kalian ingin melindungi manusia? Bukankah sudah jelas tugas Forest Guard ada untuk melindungi New Murmans? Melihat obrolan itu, Lee menyuruh Liv untuk membantu Forest Guard untuk bertahan. Dan Lee akan menjaga Rosetta. Akhirnya pertempuran pun terjadi, semua mulai berperang menghadapi Corrupted. Lee dan Rosetta masih bertarung dikarenakan Rosetta masih ingin menghentikan Lucia. Ketika situasi menjadi semakin kacau, mind Rosetta mencapai titik didih. Serangan Rosetta yang berturut-turut terus diluncurkan terhadap Lee tak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti, sampai dia berada di ambang kematian. Lalu Rosetta menyadari pembantaian yang dilakukan Corrupted terhadap Forest Guard dan penduduk pelabuhan. Dan naasnya Nausicaa terkena serangan fatal oleh Corrupted. Melihat hal itu Rosetta sesaat berteriak tanpa ia sadari, seakan semua yang dimilikinya akan hilang. Diana menatap Nausicaa yang terbaring di tanah terluka parah dan dirawat oleh Evan. Lalu berdiri di depan mereka warga pelabuhan, mengangkat tombak mereka mencoba melindungi Evan dan Nausicaa. Ekspresi rasa bersalah dan malu terlihat di wajah mereka saat mereka menghindari kontak mata dengan Diana. Lalu Diana angkat bicara. Dengarkan untuk semua warga. Forest Guard datang di saat kalian butuhkan. Dan mati demi kalian. Tapi itu bukan karena tugas, melainkan karena simpati pada semua kehidupan. Kalian yang menghindari kontak dari kami, mengalihkan pandangan kalian dari kami. Lihatlah baik-baik untuk hari ini. Kami akan dikenal sebagai Forest Guard di seluruh persatuan rute Arktik. Hanya sebagai Forest Guard dan tidak lebih. Setelah Diana bicara, Rosetta tersentuh dengan kata simpati untuk kehidupan. Dia memahami itu tapi sudah terlambat. Rosetta memaksakan dirinya untuk berdiri lagi saat gelombang Corrupted lainnya mendarat di pantai. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengayunkan tombak. Hembusan dari tombaknya merobek-robek Corrupted dan mengirim mereka terbang ke kedalaman laut. Matanya mulai berkabut dengan sisa-sisa kesadaran yang berada di seutas benang yang tipis. Rosetta memandang semua orang untuk terakhir kalinya lalu melayang ke udara, dan ia mengenang kembali masa lalunya. Tentang bagaimana dia berlayar bersama kakeknya melewati gelombang laut yang gelap,
meninggalkan Aru untuk pertama kalinya, mengejar narwal yang telah menghancurkan pelabuhan. Mereka mengejar narwal dari Arktik hingga Antartika hingga mereka bertemu Corrupted untuk pertama kalinya di Selat Derek. Hingga akhirnya, mereka menyelamatkan narwal dan begitu pula narwal menyelamatkan mereka. Rosetta ingat membawa kakeknya melewati hutan bersalju selama 2 hari. Saat kakeknya semakin kurus dari hari ke hari karena punishing virus. Kakeknya sudah meninggal saat dia tiba di pelabuhan, lalu ia dikepung warga, dan terpaksa menjadi alat perlindungan mereka. Lalu Rosetta jatuh. Ia menemukan tempat peristirahatan terakhirnya di sisi narwal. Tapi, saat dia hendak menutup matanya, tiba-tiba, Rosetta diselimuti petir merah sebelum jatuh ke lapangan es, membuatnya merintih kesakitan. Semua yang telah mengetahui kebenaran tentang manusia berhak untuk menerima Ascent, ucap Alpha sambil memberikan energi punishing pada Rosetta. Lalu Rosetta menggeliat kesakitan di atas es karena hal itu. Namun Lucia dengan pukulan kuat mengganggu koneksi Alpha dengan Rosetta, dan akhirnya mereka bertarung. Lucia kalah, namun Alpha memberikan power Ascent tersebut bermaksud untuk menyelamatkan Rosetta agar tak lepas kendali oleh punishing virus. Untuk menjadi Ascendant dan bertahan hidup, tapi Lucia bilang maupun punishing virus, Corrupted, dan Ascendant, mereka sama saja musuh umat manusia. Namun Alpha bilang terserah padamu, tapi kau harus melihat ini dan lihat antara perbedaan kalian dan kami. Dan Alpha memperlihatkan kekuatan yang ia miliki pada Lucia. Namun anehnya Lucia justru merasa tertarik akan hal itu. Alpha kehilangan minat pada Lucia ketika jelas bahwa dia tidak lagi dalam kondisi untuk bertarung, dan ujung jari Alpha sekali lagi diisi dengan kekuatannya sebagai Ascendant dan membidik tanduk narwal. Lucia berbicara seakan memohon pada Alpha untuk menghentikan hal itu. Alpha hendak mengabaikannya sebagai permohonan terakhir Lucia. Tapi saat dia berbalik ia melihat Rosetta yang sekarang benar-benar terkorupsi dan berada di bawah kendali punishing virus, atau telah menjadi Corrupted. Berdiri sekali lagi sambil mengangkat tombaknya ke arah Lucia yang terluka, tubuhnya terasa panas. Lucia tak akan bisa menghindar dalam kondisinya saat ini. Lalu Alpha menatap mata narwal, dengan sedikit penyesalan ia menarik kembali kekuatan Ascendantnya. Pada saat yang sama Rosetta melepaskan tombaknya dengan kekuatan penuh, ke arah Alpha. Saat asap menghilang ia sudah tak ada di tempat. Dengan Lucia yang berbalik dan menemukan tombak Rosetta menembus tempat di mana dia berada. Sementara itu Alpha memeluk Lucia erat-erat saat mereka terbang di atas salju sebelum jatuh ke lautan yang membekukan karena ledakan tombak Rosetta. Bersama-sama di kedalaman lautan yang tenang, Lucia dan Alpha saling menatap. Begitu Lucia mencoba untuk melepaskan diri, Alpha menahan Lucia dan berbisik ke telinganya. Sekali lagi Lucia melihat senyum menakutkan di wajah Alpha. Lalu ia melepaskan Lucia dan berenang menuju permukaan. Kembali ke permukaan Alpha mengibaskan es di rambutnya. Rosetta yang sedang diliputi korupsi terus mencari tanda-tanda Lucia di dalam es. Sementara di belakangnya narwal perlahan tenggelam ke laut. Rosetta tidak memedulikan Alpha sedikit pun, namun Alpha menghela nafas pelan-pelan. Pada saat ini Alpha akhirnya mengeluarkan kekuatan penuh. Bagaikan hiu yang mencium bau darah Rosetta langsung mengalihkan perhatiannya ke arah Alpha. Alpha mengerahkan kekuatan penuh dan bertarung dengan Rosetta. Bahkan sebagai boneka pun Rosetta masih bisa merasakan siapa yang kuat. Bertarung dengan sengit, namun tubuh besar Rosetta melayang ke udara dan jatuh ke dalam gudang di pelabuhan. Namun Rosetta masih bisa bergerak. Rosetta berdiri kembali dengan sayap yang memancarkan semburan cahaya yang menyilaukan. Satu serangan terakhir, Alpha menyiapkan posisi bertarung dalam kuda-kuda yang jarang terlihat. Ketegangan di antara mereka telah mencapai klimaks. Tapi saat kedua belah pihak hendak melancarkan serangan terakhir, Evan berlari di antara mereka berdua, memanggil Rosetta namun Evan tak menyadari bahwa Rosetta telah kehilangan kendali. Rosetta menyerang ke arah Alpha sekuat komet. Dalam sekejap, Rosetta dikalahkan, kehilangan mobilitas dan kesadaran, dan menyisakan Evan dan Alpha yang tersisa di dalam gedung. Mereka saling menatap sejenak. Lalu Alpha meletakkan senjatanya. Anak laki-laki itu melompatkan diri ke tubuh Rosetta sambil meneriakkan namanya. Dan saat Alpha hendak pergi, Alpha tiba-tiba berhenti saat dia melewati Evan. Dia memberitahu bahwa Alpha tak merusak inti Rosetta. Selagi dia ada keinginan dia akan siuman kembali. Dan satu lagi, saat serangan terakhir barusan, Rosetta mendengar saat Evan memanggilnya. Setelah memastikan kepergian Alpha, Evan terus memanggil Rosetta dengan warga yang menghampiri mereka berdua. Namun, di kedalaman lautan tanpa sepengetahuan orang lain, sebuah cahaya muncul samar-samar dan berkedip jauh di dalam kedalaman. Liv mendeteksi sinyal infrared device yang sangat kuat jauh di dalam laut. Namun sesaat Rosetta siuman, dengan kesadarannya yang telah pulih dari punishing virus, sulit dipercaya.
untuk pertama kalinya seseorang bisa pulih dari kendali punishing virus. Tapi walau bagaimanapun Rosetta harus dapat perawatan untuk menyaring sisa-sisa virus. Tapi Aru tak memiliki fasilitas seperti itu, lalu muncul seseorang dari dalam laut yang tadi terdeteksi dan semua orang melihatnya, yaitulah Lucia. Lucia akhirnya berhasil naik kembali ke pantai, namun Lucia memperhatikan bahwa pandangan orang banyak tidak tertuju padanya, melainkan ke arah laut di belakangnya. Dari kejauhan di laut muncul armada Aru bersama kapal Babilonia. Pada saat Lucia sadar kembali, beberapa konstruksi hibrida humanoid dari Aru muncul di hadapan Lucia, membersihkan sisa-sisa corrupted. Di kejauhan para warga di atas es mulai bekerja memancing narwal, dan ada Bianca juga di sini. Beberapa kapal angkut Babilonia diparkir di dekatnya. Beberapa konstruksi sedang menilai cedera Lee sehabis bertarung melawan Rosetta. Lee cukup mendapat banyak luka, dan walau bukan misi resmi tapi seperti mimpi dapat menyelesaikannya. Dan tubuh Rosetta telah ditempatkan di dalam teluk konstruk, dengan beberapa penjaga hutan bersiap untuk membawanya kembali. Namun para warga meminta Tuk Rosetta kembali ke sini untuk memberi penjelasan. Dan nelayan perwakilan para warga mengungkapkan sesuatu. Pada awalnya para warga mereparasi penjahat menjadi forest guard, dan memperlakukannya dengan kasar. Namun seiring dengan semakin berbahayanya kelompok corrupted, kami khawatir kebencian penjaga hutan terhadap kami akan menyebabkan mereka berbalik melawan. Dan prasangka jelek itu semakin bertambah dengan Rosetta yang setiap datang ke pelabuhan untuk bertemu narwal. Dan sikap tegas Rosetta terlihat bahwa dia sulit untuk didekati. Namun setelah kejadian ini membuat semua jadi jelas bahwa Forest Guard bukan orang jahat. Oh, jadi karena dulu mereka mereparasi penjahat jadi Forest Guard, membuat para warga takut kalau Forest Guard bakal berbalik menyerang Aru. Yah gitulah Meng. Makanya kan gua bilang ikutin aja dulu. Oke, jadi paham sekarang Bang. Oke lanjut guys. Ya jika para warga sudah tahu bahwa Forest Guard bukan orang jahat mungkin tak akan ada permusuhan selama ini. Jadi semua karena salah paham aja guys. Dan Evan berencana untuk ikut dengan Forest Guard. Dia ingin menunggu hingga Rosetta siuman dan akan kembali ke pelabuhan bersamanya. Dan dengan begitu semua masalah selesai. Tapi Bianca masih ada pertanyaan. Aru selama ini selalu bersikap netral pada Babilonia. Tapi Babilonia masih mengharapkan terbentuknya aliansi terhadap Aru dan Forest Guard. Karena Babilonia membutuhkan sekutu-sekutu yang kuat untuk melawan punishing virus. Diana pun menjawab akan memikirkan tentang hal itu ke depannya nanti. Dan akhirnya Forest Guard kembali ke hutan, lalu Lucia melihat ke langit dan mengingat apa yang dibisikkan Alpha ke telinganya. Ia akan menunggu sampai saat itu tiba. Apa maksudnya ya? Alpha berdiri di atas gunung es, memandangi es yang mengapung di Samudra Arktik, memulai komunikasi relay punishing. Namun tak tahu kenapa Alpha ia dengan marah menutup telepon Roland, dengan terus menatap laut dalam diam, seolah ada makhluk ajaib yang mengintai di dalamnya. Dan dengan begitu chapter X00 selesai. Seperti yang saya bilang kita harus membahas chapter ini dulu sebelum masuk ke chapter 12, karena akan banyak sangkut pautnya. Dan salah satunya ialah Forest Guard akan ikut ambil bagian dalam misi di Kowloon Metropolis. Dan hal menarik di chapter ini ialah Narwhal. Ia adalah proyek cikal bakal pengembangan Inver device dan main teknologi sekaligus yang berhasil survivor dari proyek tersebut. Jadi gimana menurut pendapat kalian soal chapter ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Oh iya jangan lupa like dan subscribe, biar Bang Amal makin semangat dalam menjadi translator game PGR. Jadi sampai bertemu di next chapter. Salam online sikikan.